Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya semuanya? Ya, semoga semuanya baik-baik saja ya, dan semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin salam dan doa. Kepada ketua kelas, dipersilahkan. Amin. Ya, sebelum kita absen, Bapak ingin memberitahu bahwa sekarang ini sayangnya kondisi Bapak sedang tidak baik-baik saja. Bapak sedang sakit gitu. Ya, mungkin pembelajaran kita agak sedikit terganggu ya, tapi Bapak akan usahakan yang terbaik buat anak-anak. Oke, untuk absen, siapa yang absen untuk hari ini? Gak ada yang absen ya? Oke, eh, oke lah kalau gitu, silakan buka buku paketnya tentang pengem- pengelompokan jenis-jenis pengelompokan hewan dengan jenis-jenis makanannya. Nah, sebelum masuk materi nih, Bapak ingin bertanya kepada kalian, ada nggak di sini yang di rumahnya atau itu memelihara hewan peliharaan? Rizky, kamu ada melihara hewan? Kucing. Oh, kamu kasih makan apa kucing tuh? Pakan kucing. Oke, ada lagi nggak? Daging. Oke, pintar. Ada lagi yang selain kucing? Kayak Rizky? Ya, Bila, kamu pelihara apa di rumah? Uh, sapi. Wow. Sapi makannya apa kalau boleh tahu? Seringnya. Rumput. Terus dedaunan, Peter. Oke, udah cukup nih. Nah, anak-anak, kalian ada penasaran nggak kira-kira kenapa kucing itu lebih suka makan daging atau lebih sering makan daging, sedangkan sapi itu lebih dominan makan rumput atau tumbuh-tumbuhan? Kenapa ya bisa begitu ya? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kenapa hewan-hewan itu ada yang mau makan rumput atau ada yang mau makan daging. Nah, di dunia hewan ada pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pertama adalah herbivora, kedua pemakan tumbuhan atau dedaunan. Nah, hewan-hewan herbivora ini biasanya makan tumbuhan, buah, daun, dan lain-lainnya. Nah, karnivora. Karnivora ini hewan pemakan daging gitu. Dia biasanya kuat, biasa makan daging. Contohnya seperti harimau, singa, kucing, buaya gitu. Nah, lalu ketiga ada namanya hewan omnivora. Nah, hewan omnivora ini hewan pemakan segalanya. Maksudnya hewan pemakan segalanya adalah hewan yang bisa makan rerumputan ataupun bisa memakan daging. Nah, contohnya seperti eh, ayam. Tuh ayam bisa makan rumput kayak jagung-jagungan, bisa makan cacing gitu, burung gitu. Nah, dalam karakteristik hewan-hewan yang memakan tumbuhan, herbivora, daging, karnivora, dan omnivora itu memiliki karakteristik yang sangat khas gitu. Nah, semua penjelasan, nah coba kalian buka mulut kalian, A, gini, A. Nah, buka semuanya, A. Nah, coba, tapi jangan dihakan ke teman kalian ya. Nanti pingsan itu, jangan ya. Nah, kalian buka H. Nah,
Kalau kalian gerakkan jari kalian di gigi itu kan, gigi kayak ada rasa beda kan. Nah, di sini adalah namanya gigi kelinci. Sini adalah gigi taring, nih yang tajam nih. Dan yang belakang ini adalah gigi geraham. Terasa kan semuanya kan? Nah, untuk herbivora itu biasanya giginya tuh gigi kelinci dan gigi geraham. Kenapa begitu? Karena mereka biasanya memakan tumbuhan. Jadi guna gigi kelinci itu untuk mengiris tanaman, lalu memotong-motong seperti itu. Lalu gigi geram itu untuk mengunyah tumbuhan tersebut. Nah, lalu untuk karnivora, pemakan daging, itu lebih dominan taring gitu. Saya pernah singa apa harimau kan? Nah, itu giginya taring semua tuh kan apa 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 namanya tuh kucing ya kan giginya taring semua tuh. Itu gunanya untuk mengonyak-mengonyak daging yang dimakan tuh. Jadi dagingnya tuh bisa dengan mudah dikunyah sama mereka. Lalu omnivora. Omnivora ini kalau dilihat dari giginya itu bermacam-macam. Ada yang gabungan seperti ada yang punya taring, geraham dan kelinci, ataupun biasanya ada yang kayak apa paruh, rata-rata paruh gitu. Itu buat bisa menjangkau makanan gitu. Biasanya mereka lebih dominan lebih menelan makanan tersebut lalu diproses dalam perut langsung gitu. Nah, Nana, ada yang bisa menjelaskan kembali nggak? Yang mau berani nggak menjelaskan kembali? Contoh-contoh hewannya aja tadi. Eh, untuk herbivora, eh, Abdul, tadi hewan herbivora apa aja? Nah, pemakan tumbuhan. Sapi, kelinci, terus satu lagi, kuda. Nah, pinter. Eh, bila hewan karnivora tadi apa aja? Makan daging. Singa, harimau, macan. Nah, betul. Oke. Nah, berarti sudah agak mengerti semua ya. Nah, biar agak lebih paham lagi, silakan bentuk kelompok sesuai dengan barisan ya. Ini kelompok di sebelah yang di dinding sebelah kiri itu kelompok satu, yang di tengah kelompok dua, dan yang di dinding sebelah kanan kelompok tiga. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Bapak akan membagikan LKPD. Silakan untuk perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD. Bapak minta tolong ya anak-anak. Nih. Nah, sudah dapat semua kan LKPD-nya kan? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan cara atau tata cara. Nah, baiklah, Bapak akan menjelaskan LKPD-nya ya. Di situ kan ada kelompok apa? Kelompok ini kan sini kan herbivora. Nah, di situ kalian tulis nama-nama hewannya. Terus ada karnivora, terus ada omnivora. Nah, kalian tulis ya yang kira-kira kalian sesuai dengan klasifikasi atau karakteristik dari yang Bapak sebutkan tuh. Tadi apa? Herbivora, giginya mayoritas geraham sama kelinci. Karnivora itu mayoritas gigi taring, dan omnivora itu seperti itu. Nah, lalu jawablah pertanyaan esai di bawah itu ya. Oke? Bisa kan Bapak ini kan? Berikan? Oke.
Silakan kerjakan secara kelompok ya anak-anak. Bapak tunggu. Baiklah, apakah sudah semua? Yuk, ada nggak kelompok yang mau maju ke depan untuk mempresentasi? Oke, kelompok Abdul. Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan. Oke, untuk teman-teman yang lain gimana? Apakah penjelasan dari kelompok Abdul itu benar atau mungkin ada yang ingin menambahkan gitu? Ada yang mungkin agak berbeda? Oh, benar semuanya. Oke, Abdul silakan kembali ke kelompoknya. Ya, baiklah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran nih, Bapak ingin bertanya, apa yang telah kalian pelajarin hari ini? Ya, Nabila, benar. Apa? Benar. Tentang klasifikasi hewan. Terus, ada lagi nggak? Nah, benar. Abdul, sapi pemakan tumbuhan. Ada lagi? Ya, Reja, benar. Singa pemakan daging. Benar. Kurniawan, gigi taring itu biasanya untuk karnivora. Oke, kalau begitu, terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran. Bapak ingin meminta maaf ya sebelumnya karena Bapak memang sedang sakit, jadi tidak bisa produktif untuk menjelaskan materi ini. Ya, Bapak ingin meminta maaf jika ada materi yang kurang jelas. Kalau kalian ingin ingin menambah wawasan lagi, kalian bisa cek di internet tuh. Banyak tuh internet tuh. Ada di Mbah Google, ada di Bapak GPT gitu kan. Nah, ayo cari semuanya, nggak apa-apa. Besok kita ulangin lagi ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, Ketua kelas silakan menutup pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih untuk semuanya. Bapak harap kalian semua eh, baik-baik saja, pulang ke rumah sambil menunggu kalau dijemput, silakan tunggu di sekolah. Jika ada yang ingin jalan, harap hati-hati ya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.